Halo kaum intelektual sekalian. Kenapa santri-santri yang ada di Konoha itu sering banget mengucapkan kalimat-kalimat logical fallacy atau cacat logika? Kenapa? Jadi ada beberapa kalimat-kalimat logical fallacy atau cacat logika yang diucapkan oleh santri-santri yang ada di Konoha. Apa itu kalimatnya? Kalimat yang pertama itu ya, yang paling sering itu, mau jadi apa Indonesia kalau tidak ada yang namanya santri? Kalau tidak ada yang namanya pesantren? Mau jadi apa Indonesia? Kalau tidak ada yang namanya kiai, nggak ada pesantren, nggak ada santri, dan lain sebagainya. Mau jadi apa? Itu menurut saya itu kalimat logical fallacy. Kenapa saya mengatakan ini kalimat logical fallacy? Karena justru kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, dan ini juga hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Kalau saya perhatikan misalnya negara-negara Nordik gitu, ya negara-negara Skandinavia, Jepang, ya Singapura. Singapura tuh nggak ada pesantren, nggak ada santri, tapi mereka maju. Australia itu nggak punya kiai, nggak punya pesantren, nggak punya santri, tapi maju tuh, ya kan? Jadi ini kan kalimat logical fallacy. Amerika maju tuh, tapi nggak ada santri, nggak ada pesantren di situ. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nih ya, saya pasti dihujat oleh santri-santri yang ada di Konoha. Lu kan cuma mikirin dunia, kita kan mikirkan akhirat. Nah, kalau udah seperti ini nih ya, sudah kembali ke laptop gitu. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang mohon maaf ya, yang sangat bodoh sekali gitu. Nggak ada argumentasi kalau seperti ini. Nggak ada berpikir kritis gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua yang paling rame di sosial media itu kalau saya perhatikan tuh ya. Apa kalimat logical fallacy yang keluar daripada santri-santri yang ada di Konoha? Yang kedua itu, biasanya mereka akan mengatakan, kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada pesantren, kalau tidak ada santri-santri, maka Indonesia sampai sekarang masih dijajah Belanda. Indonesia sampai sekarang masih dijajah Jepang. Jadi mereka mengglorifikasi bahwa pesantren-pesantren atau kiai-kiai sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau nggak ada kiai, nggak ada pesantren, nggak ada santri, maka Indonesia tidak akan merdeka. Begitu pola pikir daripada santri-santri yang ada di Konoha. Menurut saya ini logical fallacy sekali. Ya, mohon maaf Pak, ini adalah kalimat yang sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena gini guys, mengusir penjajah itu nggak ada hubungannya dengan agama. Mengusir penjajah itu berhubungan dengan nasionalisme suatu bangsa, nggak ada hubungan dengan agama. Contoh misalnya, di Korea Utara. Di Korea Utara itu, mereka mengusir penjajah itu bukan karena agama gitu. Yang ngusir penjajah di Korea Utara itu ateis guys. Bayangkan, ateis. Gak ada agamanya. Jadi gak ada hubungannya mengusir penjajah itu dengan agama. Gak ada hubungannya. Di Korea Selatan itu yang mengusir penjajah itu siapa? Yang beragama Kristen. Kenapa? Karena mayoritas di sana itu agama Kristen. Bagaimana dengan Filipina? Filipina yang mengusir penjajah di sana itu ya agama Kristen. Tapi orang Kristen nggak pernah mengatakan seperti ini. Ya kalau tidak ada agama Kristen, tidak akan ada yang namanya kemerdekaan Filipina. Nggak ada. Cuman di Konoha yang seperti itu terlalu diglorifikasi gitu. Kenapa pesantren zaman dulu ya mengusir penjajah, kiai-kiai atau santri-santri? Ya karena negara kita itu mayoritas beragama Islam, woi. Karena mayoritas beragama Islam. Kalau kita mayoritas beragama Buddha, maka yang mengusir penjajah mayoritas itu adalah Buddha. Kenapa pahlawan di Indonesia itu mayoritas beragama Islam? Ya karena kita itu mayoritas beragama Islam. Kalau di Indonesia itu mayoritas beragama Hindu misalnya, maka pahlawannya juga mayoritas Hindu. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang sangat, mohon maaf ya, yang sangat tolol sekali gitu. Iya kan? Jadi pemikiran-pemikiran seperti inilah yang tidak biasa ya, yang saya perhatikan di Konoha. Sangat luar biasa gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa santri-santri yang ada di Konoha itu cenderung ya, nggak semuanya tapi ya, cenderung berpikirnya itu logical fallacy. Dan cenderung pemikiran itu sangat bodoh sekali. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kalau boleh jujur ya,
Sistem pendidikan di Indonesia itu sangat bermasalah sekali. Bukan hanya pesantren yang ada di Konoha, tapi ya rata-rata pendidikan kita itu sangat bermasalah sekali. Apa permasalahan daripada pendidikan kita itu? Permasalahan daripada pendidikan kita itu adalah kita itu berpusat pada guru, teacher centered ya. Apa itu teacher centered? Jadi teacher centered ini artinya apapun yang dikatakan guru itu kita harus mengiyakan. Jadi mohon maaf ya, guru-guru di Konoha itu tidak menstimulasi muridnya untuk berpikir kritis, tapi mendogma, mendoktrin. Itulah alasannya kenapa orang-orang Indonesia itu atau warga Konoha itu rata-rata berpikirnya itu hitam dan putih. Kalau nggak A, ya B gitu. Jadi nggak ada warna yang lain. Karena apa? Karena guru-guru di Konoha itu cara pengajarannya seperti itu. Kalau nggak benar ya salah gitu. Jadi nggak ada warna yang lain gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, warga Konoha itu kan rata-rata anti kritik ya. Dan santri-santri yang ada di Konoha itu juga anti kritik. Kenapa mereka melontarkan kalimat-kalimat seperti misalnya, mau jadi apa Konoha kalau tidak ada yang namanya santri, kiai, dan lain sebagainya. Jadi ini cara berpikirnya itu hitam putih. Teacher centered ya. Jadi pengajaran mereka itu maupun di pesantren, di sekolah-sekolah umum ya, di Konoha itu kalau saya perhatikan itu, gurunya itu lebih mendogma, mendoktrin daripada menstimulus gitu atau memancing murid untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena orang yang berpikir kritis atau menyampaikan kalimat-kalimat yang berpikir kritis di Konoha itu dianggap tabu, dianggap tidak sopan. Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang berpikir kritis itu biasanya disesatkan ya. Saya sendiri mengalami ya. Saya tuh sering diancam ya, diancam pembunuhan ya, diancam diburu ya. Karena apa? Karena saya sering melontarkan kalimat-kalimat yang mengajak kita untuk berpikir kritis. Jadi kalau negara kita itu tidak peduli dengan hal ini, maka kita tidak akan maju, guys. Bayangkan ya, kita itu dikelilingi oleh negara-negara maju seperti Singapura, Australia, Islandia, dan lain sebagainya. Kita dikelilingi oleh negara-negara maju, tapi negara kita tidak maju. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau kita pengen, kita kan bisa belajar dari Singapura, belajar dari Australia, ya, bisa pertukaran siswa gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena mereka tidak seiman dengan kita gitu sehingga kita sensitif atau gengsian belajar dengan mereka? Saya tidak akan memutuskan ya, apakah ini ada hubungan dengan agama atau tidak. Jadi sungguh anomali ya kalau misalnya kita itu dikelilingi oleh negara-negara maju, tapi kita tidak maju gitu dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi suatu negara itu bisa maju itu tolak ukurnya itu atau pacuannya itu ada pada pendidikan, guys. Ya, untuk memperbaiki suatu negara itu dimulai daripada pendidikan. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, tidak ada satupun ya presiden di Indonesia itu, mulai daripada Pak Soekarno, Soeharto, Pak Habibie, ya, Pak Gus Dur, dan lain sebagainya, sampai sekarang ini ya, Pak Prabowo ya. Nggak ada satupun presiden yang fokus memperbaiki pendidikan Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Selalu gagal total. Jadi nggak ada presiden di Indonesia itu disebut dengan Bapak Education misalnya, atau Bapak Pendidikan. Nggak ada tuh. Ya, yang ada presiden Indonesia itu Bapak Pembangunan, ya, kemudian Bapak Pertahanan, kemudian Bapak Perular, ya, dan lain sebagainya. Nggak ada itu istilah Bapak Pendidikan. Nggak ada satupun ya. Mudah-mudahan nanti ada ya. Kalau saya melihatnya, ada satu calon-calon pemimpin atau calon presiden di Indonesia itu yang berorientasi pada pendidikan. Siapa itu? Kang Deddy Mulyadi. Bukan berarti saya fanatik terhadap Kang Deddy Mulyadi ya, bukan ya. Jadi kalau ada yang kritik Kang Deddy Mulyadi, saya nggak fanatik. Sok aja kalau mau kritik nggak jadi masalah. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang fanatik gitu, nggak. Jadi saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini lebih fokus pada pendidikan. Karena apa? Karena saya melihat dari kebijakan-kebijakan sebelumnya ketika beliau ini wakil bupati, ketika jadi bupati, fokus pada pendidikan. Makanya pendidikan Purwakarta itu ya sedikit lebih maju daripada daerah-daerah lainnya. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, di Jawa Barat itu pendidikannya itu lumayan maju guys ya. Jadi anak-anak semuanya harus sekolah.
dan ada pendidikan di barak militer. Kenapa Kang Deddy Mulyadi menggunakan pendidikan di barak militer? Tujuannya apa? Tujuannya untuk pendidikan karakter. Jadi Kang Deddy Mulyadi fokus pada pendidikan dan pembangunan jalan. Itu saya melihatnya. Pembangunan jalan dan pembangunan karakter. Jadi kalau misalnya nih ya suatu saat Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, menurut saya ini momen sangat penting sekali ya untuk memperbaiki pendidikan. Tapi ya kembali lagi pada masyarakat kita. Gini guys ya. Jadi masyarakat kita itu terlalu bertumpu pada pemimpinnya. Apa-apa pemimpinnya yang disalahin gitu. Pemimpinnya korupsi, ya selalu menyalahkan pemimpinnya korupsi. Padahal masyarakat juga doyan korupsi. Ya cuman nggak dikasih kesempatan aja. Jadi gini guys ya. Banyak tuh yang ngefans sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Padahal dia buang sampah sembarangan. Ya ngefans sama Kang Deddy Mulyadi. Padahal dia korupsi ya. Ngefans sama Kang Deddy Mulyadi tapi nggak peduli dengan pendidikan. Jadi jangan seperti itu guys. Mari kita mulai daripada diri kita sendiri ya. Seperti saya misalnya, saya memulai dari YouTube gitu. Saya rela gitu diancam. Jadi saya ngomong seperti ini juga banyak pengancaman guys. Makanya saya menggunakan kacamata dan kupluk seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar suatu saat saya bercengkerama dengan masyarakat, ada orang yang mengenali saya, ada hater saya. Jadi nggak dikenali gitu. Dan saya juga nggak mau terkenal gitu. Biar saya berbaur dengan masyarakat. Cukuplah pemikiran-pemikiran saya itu yang dikenang gitu. Bukan wajah saya yang dikenang. Cukup ide-ide saya yang dikenang. Jadi masalah utama kita itu adalah pendidikan. Sebenarnya dana pendidikan kita itu ya dalam Kementerian Pendidikan itu cukup gede sekali sebenarnya guys. Cuman permasalahannya kalau saya perhatikan itu akarnya tidak ditemukan oleh menteri-menteri pendidikan ya. Bahkan sekelas menteri pendidikan pun tidak bisa memperbaiki pendidikan Indonesia. Jadi yang bisa memperbaiki pendidikan Indonesia itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu presiden yang bertangan besi seperti Xi Jinping atau seperti Putin. Kemudian kesadaran masyarakat kita. Ya, yang dua itu. Yang kemungkinan lebih berpeluang perbaiki pendidikan Indonesia itu kalau misalnya dibandingkan keduanya itu ya kesadaran masyarakat sangat susah ya, mustahil ya. Kalau saya perhatikan bisa tapi susah sekali ya masyarakat kita itu berkesadaran tentang pendidikan ya. Kalau yang bisa memperbaiki itu menurut saya itu pemimpinnya, pemimpin dulu ya, pemimpin seperti Xi Jinping ya, Putin ya. Karena kalau saya perhatikan itu orang-orang Asia itu ya, orang Asia itu sebenarnya mohon maaf ya, nggak semuanya tapi nggak cocok jadi negara demokrasi. Karena apa? Karena masyarakatnya susah diatur, kurang berkesadaran. Jadi demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah berkesadaran seperti negara-negara Nordik, Finlandia, Norwegia dan sebagainya ya. Jadi kita itu ya nggak sadar gitu, kita sering mengadopsi kurikulum dari Finlandia misalnya, dari negara-negara maju, tapi nggak cocok dengan budaya kita, tidak menyesuaikan dengan budaya kita. Harus disesuaikan dong dengan budaya kita. Jadi kurikulum yang cocok diterapkan di Indonesia itu adalah kurikulum yang berbasis budaya, kurikulum yang berasal dari budaya kita. Kita harus mengorek kembali gitu filosofi-filosofi leluhur kita. Itu yang paling cocok. Finlandia juga. Finlandia itu kenapa Finlandia itu menerapkan pendidikan kurikulum merdeka dan itu yang kita copy paste gitu. Kenapa? Ya karena itu dikorek daripada budaya mereka. Mereka nggak meniru gitu dari budaya negara lain, nggak. Mereka kembali mengorek-ngorek gitu atau mempelajari filosofi leluhur mereka. Sementara kita meninggalkan filosofi leluhur kita. Lalu karakter pendidikan seperti apa yang cocok dengan Indonesia? Jadi kalau boleh jujur ya, karakter kurikulum yang cocok dengan Indonesia itu kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya dikasih ya kesempatan gitu ya, walaupun mungkin sangat susah sekali ya dikasih kesempatan. Saya kan double minoritas ya. Sudah minoritas tapi double minoritas ya. Jadi ya minoritas pangkat 10 gitu. Jadi kalau saya dikasih kesempatan itu ya, yang pertama itu yang saya perbaiki itu bukan kurikulum yang canggih-canggih gitu seperti sekarang itu, bukan ya. Tapi apa? Yang sangat sederhana dulu gitu. Apa itu? Pendidikan karakter itu dulu deh ya. Kejujuran yang paling utama. Jadi harus ada mata pelajaran kejujuran. Jadi nama kurikulumnya itu adalah
kejujuran yang paling utama. Itu dulu deh. Kenapa Finlandia bisa maju? Karena mereka mau jujur. Kenapa Finlandia menerapkan yang namanya kurikulum berbasis kemerdekaan gitu ya. Kenapa? Karena mereka jujur. Kenapa Finlandia itu bisa menjadi negara yang sangat jujur sekarang ini? Ada berbagai faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu karena berdasarkan antropologi ya. Jadi secara antropologi atau secara geografis, kondisi daripada geografis Finlandia itu sangat-sangat susah sekali ya. Ada salju di sana, ya ada musim gugur, musim semi dan sebagainya. Pokoknya sangat susah, zaman dulu ya sangat susah. Jadi kalau ada persediaan makanan itu ya, misalnya nih ada katakanlah ini air cuma segini nih ya. Ini dibagi misalnya 10 orang. Jadi karena zaman dulu mereka terbiasa seperti itu, kondisi geografisnya sangat susah, maka tidak akan ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena tantangan alam yang sangat susah. Jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya nih menghabiskan air ini sendirian misalnya nih ya, dihabiskan sampai ke sini misalnya ya, maka ini akan sangat-sangat bermasalah sekali. Ini akan sangat dibenci oleh orang-orang Finlandia zaman dulu. Nah, karakter seperti inilah turun-temurun ya sampai sekarang ini. Karena tantangan daripada geografis Finlandia itu sangat susah sekali. Itu dipengaruhi. Ya, kalau ada menghabiskan sumber daya alam satu orang, maka itu akan dibunuh, guys. Dipersekusi, dikucilkan. Jadi nggak ada pilihan lain, nggak boleh, harus berbagi makanan gitu. Itu secara antropologi ya. Sementara di Indonesia itu kan tanahnya sangat subur ya, melimpah. Makanan di mana-mana, ya kita pergi ke hutan banyak makanan, ya zaman dulu kan seperti itu ya. Kita nanam singkong, dilempar dari rumah ke pekarangan bisa hidup gitu. Jadi nggak butuh effort yang sangat luar biasa untuk mempertahankan hidup di Indonesia pada zaman dulu ya, kalau ada kemauan. Kenapa? Karena kondisi daripada cuaca gitu ya, kondisi geografis kan, kita itu kan kapan aja bisa nanam singkong gitu ya. Kalau di Finland itu kan ada musim salju, itu singkongnya bisa mati guys kalau kita nanam singkong di musim salju. Nah karena kemudahan-kemudahan ini di Indonesia, maka kalau misalnya kita menghabiskan yang namanya sumber daya alam, kan ada lagi sumber daya alam. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak orang yang korupsi. Justru karena dipengaruhi oleh tantangan alam itu sendiri ya. Bagaimana cara merubah ini? Cara merubah ini ya kita harus menyadarkan masyarakat gitu, mulai daripada pendidikan ya. Kalau misalnya ada murid yang nyontek nggak boleh, karena nyontek dengan korupsi itu sama-sama sangat-sangat berbahaya. Itu dulu yang pertama diperbaiki, kejujuran ya. Jadi kalau siswa-siswa di Indonesia itu sudah diajarkan tentang kejujuran dari awal pondasinya, maka ketika dia bodoh dia akan jujur gitu. Cuma kan di Konoha kalau kita perhatikan sekarang ini ya, santri-santri atau pesantren-pesantren di Konoha sekarang ini kalau kita perhatikan itu, mohon maaf mereka bodoh tapi mereka nggak jujur gitu. Jadi dimulai dari kejujuran dulu ya. Kalau kita jujur bagi diri kita sendiri, maka kita akan belajar gitu. Ya, itu dulu yang paling pertama, kejujuran. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka suka berbohong. Nggak ada. Finlandia, Norwegia, ya seperti Jepang misalnya, Singapura, mereka rata-rata jujur. Mereka bisa dipercaya. Jadi masalah utama pendidikan kita itu tidak mengajarkan yang namanya kejujuran ya. Ya, jadi pendidikan di Indonesia itu kalau saya perhatikan malah kebanyakan belajar agama gitu ya. Justru tidak mengajarkan yang namanya kejujuran ya. Kebanyakan belajar agama di Konoha itu justru makin intoleransi ya, karena ajaran agama itu kan doktrin ya, mengatakan bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama eh, yang paling ilmiah dan sebagainya, dan mengata-ngatain agama lain sesat gitu. Jadi justru berbahaya sekali kalau anak-anak murid itu ya sejak dini diajarkan agama. Tunggu dia dewasa gitu, umur 18 tahun baru diajarkan. Sementara di Konoha ya, murid-murid di Konoha itu dijejalkan dengan pelajaran agama. Nggak jadi masalah pelajaran agama diajarkan. Asal tradisi dalam beragama, asal ajaran agama itu mengajarkan kejujuran. Sementara kan guru-guru agama di Konoha itu kan nggak mengajarkan kejujuran. Jarang saya melihatnya. Ya, rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata guru agama yang ada di Konoha itu ya. Ini hanya di Konoha ya. Mereka mendoktrin muridnya itu untuk berpikir bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, dan agama lain sesat, masuk neraka gitu.
nggak pernah diajarkan kejujuran, sangat jarang diajarkan kejujuran. Ya, itulah alasannya kenapa murid-murid di Konoha itu masih kecil sudah rasis gitu terhadap agama lain gitu. Jadi tolonglah ya, kita ke intelektual yang nonton video ini ya, supaya apa? Supaya menyadari hal seperti ini ya. Kalau Anda jadi guru agama misalnya, jangan pernah sekali-sekali mengajarkan yang namanya hal-hal yang berbau radikalis terhadap murid-murid. Karena menurut data, menurut penelitian ya, ada sekitar 34% guru yang terpapar radikalisme di Konoha. Ada sekitar 34% ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, guys. Sangat berbahaya sekali. Itu menurut data ya. Jadi bagaimana masa depan anak-anak murid, bagaimana masa depan bangsa kita kalau dari kecil sudah diajarkan tentang doktrin-doktrin untuk mengkafir-kafirkan agama lain, membenci agama lain gitu. Yang harusnya guru agama itu mengajarkan tentang kejujuran. Itu dulu deh gitu ya. Dana pendidikan di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan itu dulu deh yang paling pertama ya. Dana itu digelontorkan untuk apa? Untuk mengajarkan yang namanya kejujuran gitu. Toleransi. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kenapa pendidikan kita tidak maju, ya ini konspirasi daripada barat. Ini karena Zionis dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat keliru besar. Kita cenderung ya menyalahkan pihak ketiga. Jangan menyalahkan pihak ketiga dong. Salahkan diri sendiri. Salahkan sistem pendidikan kita yang sangat buruk gitu. Salahkan guru-guru di Konoha itu yang mengajarkan muridnya tentang radikalisme. Itu yang disalahkan. Ya. Oke, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.